Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5541. Universitas Aurous Hill saat ini. Di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai perguruan tinggi dan departemen dibagi ke berbagai lapangan untuk pelatihan militer. Pelatihan militer selama 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak mahasiswa baru masih merasa sedikit tidak nyaman dengan pelatihan paramiliter yang intensif. Baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan mengeluh. Terik matahari yang menyengat dan panas yang menyengat memang sangat menyiksa bagi para mahasiswa baru yang baru saja memasuki tahun pertama kuliah. Suara gemuruh guntur yang tiba-tiba di barat daya mengejutkan semua siswa di lapangan. Mereka memandang awan gelap di barat daya, dan sebagian besar dari mereka diam-diam gembira. Mereka mengira akan tiba-tiba turun hujan lebat. Semua siswa merasa, jika hujan deras benar-benar turun, maka pelatihan saat ini kemungkinan besar akan dihentikan, sehingga semua orang bisa bernapas lega. Jika memang tidak berhasil, latihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman daripada latihan di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa menatap penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya, berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang memandang ke arah barat daya dengan penuh harap, tetapi Maria menatap kosong ke awan gelap sambil mengerutkan kening. Dia merasa awan gelap itu agak aneh. Saat itu, Claudia di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berbisik, "Kathy, kalau hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal." Bagi Claudia, selama ini ia tinggal di luar negeri, dan tradisi latihan militer bagi mahasiswa baru kurang ia pahami dan kurang persiapan psikologis. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas, semua orang tertawa dan bermain, dan 14 hari akan berlalu dengan bahagia. Ternyata itu pelatihan paramiliter selama 14 hari, jadi sulit beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia diusir sepanjang pagi, dengan 2 lepuh di kakinya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia diam-diam berharap agar latihan militernya dihentikan sementara sehingga dia bisa bersantai. Maria menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ringan, rasanya tidak akan turun hujan. Claudia mengatakan, dengan awan sebesar itu dan guntur yang begitu keras, terlihat bahwa ada cuaca konvektif yang kuat. Jangankan hujan. Hujan es pun mungkin terjadi. Mari kita nantikan bersama, mungkin harapan kita akan terwujud. Maria memaksakan senyum dengan sedikit kesedihan, dan berkata dengan suara rendah, "Sejujurnya, aku lebih berharap hujan ini daripada orang lain." Instruktur menemukan banyak orang berbisik-bisik dan berbicara tentang apakah akan turun hujan. Maka ia berteriak dengan nada kesal, "Semuanya, jangan berbisik-bisik. Hari ini, meskipun kalian sedang dioperasi, kalian harus tetap berlatih." Keluhan pun bermunculan. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan gelap di arah barat daya telah berangsur-angsur menghilang, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sedikit kekecewaan. Awan hitamnya begitu besar, bagaimana mungkin ia akan menghilang hanya setelah 1 kali guntur? Pada saat itu, Maria berkata, "Saya ingin pergi ke kamar mandi." Instruktur itu berkata dengan dingin, "Ini bukan waktunya istirahat, jadi kalian tidak boleh pergi." Maria mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan malu, "Instruktur, aku sedang menstruasi." Mendengar ini, sang instruktur berhenti mendesak, dan melambaikan tangan, "Pergi. Pergi dan cepat kembali." Maria berkata kepada Claudia dengan suara rendah, "Claudia, aku ada sesuatu yang harus dilakukan." Sebelum Claudia bisa pulih, Maria sudah meninggalkan kelompok itu dengan cepat. Maria keluar dari taman bermain, bergegas kembali ke asrama dan berganti ke seragam kamuflase untuk latihan militer, mengambil ponselnya. Mengenakan masker hitam sekali pakai, dan sebelum pergi, dia mengambil pil dari lemari yang diberikan Charlie lalu bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan kepada Suster Sian dan kemudian menelepon Charlie sambil berlari menuju gerbang sekolah. Dia takut kalau ledakan petir tadi ada hubungannya dengan Charlie, jadi dia terus berkata, "Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya." Setelah beberapa saat, teleponnya tersambung, dan suara Charlie terdengar. "Kathy, ada apa?" Mendengar suara Charlie, Maria menghela napas lega, dan buru-buru berkata, "Kakak, aku sangat berterima kasih padamu atas apa yang terjadi terakhir kali. Jadi saya ingin bertanya kapan waktu yang tepat, dan saya ingin mengundang Anda untuk makan malam." Charlie tersenyum dan berkata, "Kita bicarakan ini setelah pelatihan militermu selesai. Selama masa ini, kamu harus tetap di sekolah dan jangan pergi kemanapun." Lalu, Charlie teringat sesuatu dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong,
Masih ada waktu untuk latihan militermu, kan? Bagaimana caranya kau bisa meneleponku dengan nyaman? Maria sengaja berbohong dan berkata, tadi ada badai petir, dan sepertinya akan turun hujan, jadi instruktur meminta kami untuk beristirahat dan memeriksa cuaca. Oh, Charlie sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menebak tujuan panggilan Maria di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, mungkin ada 3 alasan untuk panggilan Maria. Yang pertama adalah apa yang baru saja dia katakan pertama, dia hanya ingin mengundangnya makan malam. Kedua, mungkin karena badai petir tadi membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkan kejadian itu di telepon dan tujuan badai petir itu adalah untuk mengingatkannya agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Maria pertama kali menelepon untuk memastikan keselamatannya. Dan setelah memastikan keselamatannya, dia sengaja memunculkan badai petir untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Maria saat ini setelah memastikan keselamatan Charlie, dia tidak berencana untuk berbicara dengannya di telepon. Karena dia takut jika dia berbicara terlalu banyak, Charlie akan meragukannya lagi, jadi dia berkata sambil tersenyum. Kakak, bagaimana? Kau tidak akan menolak ajakanku makan malam setelah pelatihan militerku selesai, kan? Dia langsung setuju dan berkata, baiklah, ketika pelatihan militermu selesai, aku akan mengundangmu. Maria tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Itu saja. Oke, kata Charlie, beritahu aku kapan latihan militernya selesai. Maria bersenandung berat, lalu berkata, kakak, aku tidak akan berbicara denganmu sekarang, awan telah menghilang, dan kita harus melanjutkan latihan militer lagi. Baiklah. Charlie tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, kamu harus fokus pada latihanmu dulu. Maria menutup telepon Charlie, dan alih-alih kembali ke taman bermain, dia langsung keluar dari sekolah. Mengenakan masker, dia menunggu di pintu selama beberapa menit sebelum Suster Sian mengendarai Rolls-Royce ke pinggir jalan. Bab 5542. Rolls-Royce berhenti di depan Maria, dan ia langsung duduk di barisan belakang. Suster Sian bertanya dengan heran, Nona Lin, Anda tiba-tiba meminta saya datang, ada apa? Maria berkata dengan cepat, tidak ada yang penting, hanya saja latihan militernya terlalu melelahkan dan aku tidak ingin berpartisipasi lagi, jadi bawalah aku pulang. Kemudian, dia berkata kepada Suster Sian, ngomong-ngomong, Suster Sian, sampaikan salamku kepada para pemimpin sekolah dan katakan padanya bahwa aku sedang tidak enak badan beberapa hari ini, dan aku tidak akan ikut latihan militer. Suster Sian sedikit terkejut namun segera merasa lega. Latihan militer adalah kerja keras, dan wajar jika seorang wanita muda seperti Maria tidak bisa beradaptasi. Jadi, dia langsung berkata, baiklah, Nona Lin, saya akan mengantar Anda kembali ke villa dulu, lalu saya akan berkomunikasi dengan para pemimpin sekolah Anda. Tak lama kemudian, mobil Rolls-Royce yang dikendarai Suster Sian berhenti di halaman Villa Zijin. Maria tidak menunggu Suster Sian membuka pintu, jadi dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan berjalan ke halaman kecilnya di lantai atas tanpa melihat ke belakang. Saudari Sian, mulai hari ini, saya akan tinggal di rumah, dan saya bisa makan 3 kali sehari langsung. Letakkan di luar pintu halaman saya, dan Anda bisa pergi setelah mengetuk pintu. Suster Sian terkejut, dia mengerti bahwa Maria tidak menginginkan pelatihan militer, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia tidak ingin keluar. Namun, sebagai pelayan, ia seharusnya tidak bertanya lebih banyak lagi. Jadi ia berkata tanpa ragu, baik, Nona Lin, saya mengerti. Mengenai makanan Anda, apakah Anda punya permintaan khusus? Apapun yang kau mau, kata Maria dengan santai, lihat saja susunannya. Setelah selesai berbicara, dia segera berlari ke lantai atas, membuka pintu, dan memasuki halaman kecilnya. Larry yang sudah tua melihat Maria menaiki tangga teratas dari kejauhan, dan buru-buru keluar untuk menghentikan Suster Sian, lalu bertanya, bukankah seharusnya dia sedang menjalani pelatihan militer di sekolah baru-baru ini? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Suster Sian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, Pak, Nona Lin baru saja menelepon saya untuk pergi ke gerbang universitas. Setelah masuk ke mobil, beliau bilang tidak berencana ikut latihan militer. Dia akan kembali tinggal beberapa hari ini, dan dia juga bilang, dia akan tinggal di rumah, dan bahkan memintaku untuk meletakkan 3 kali makan sehari di luar gerbang halaman. Oh. Larry mengangguk ringan, lalu berkata, kecuali kau yang mengantarkan makanan untuk nona muda itu. Lagi pula, tidak ada yang boleh mengganggu nona. Baik, Tuan.
Suster Xian tahu bahwa tuannya sangat menghormati Maria, jadi saat ini tidak mengherankan. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya akan menelepon kepala Universitas Aurous Hill untuk memberitahunya." Larry mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." Pada saat ini, Jermo, yang selesai menguji kekuatan Thunderbolt, baru saja kembali ke daerah perkotaan dengan gembira. Hal pertama yang dilakukannya saat kembali ke kota adalah langsung pergi ke Antiques Street untuk mencari Ervin. Namun saat ini, Ervin telah menutup kiosnya lebih awal atas instruksi Charlie. Jermo tidak melihat Ervin, tetapi ketika ia sampai di beberapa kios yang belum tutup, ia buru-buru bertanya, "Semuanya? Ini baru lewat pukul 3 sore. Kenapa kalian buru-buru menutup kios?" Pria itu meninggikan suaranya dan berkata, "Kamu tidak baca ramalan cuaca?" Katanya mungkin akan ada cuaca ekstrim. "Kenapa kita tidak tutup saja kios ini dan menunggu hujan badai? Kita tutupnya agak telat di sini." Baru saat itulah Jermo tiba-tiba menyadari. Ia berpikir dalam hatinya, cuaca ekstrim itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak lebih dari guntur yang kubuat di gunung. Tapi ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa guntur yang baru saja saya alami memang mengguncang bumi. Jermo ingin mencari seseorang untuk menanyakan keberadaan Ervin, tetapi setelah memikirkannya, dia membeli 2 barang antik dari Ervin dengan harga yang sangat tinggi. Setelah memikirkannya, dia berencana untuk mencari tempat menginap di dekat Antiques Street hari ini, dan kemudian datang ke jalan itu untuk mencari Ervin di pagi hari. Malam harinya, Jermo duduk bersila di tempat tidur, tetapi ia masih belum bisa menemukan zona nyamannya. Alasannya tak lain adalah karena ia terlalu asyik dengan kegembiraan dan tak mampu melepaskan diri. Maka, dia tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan Thunderbolt lagi, dan sambil mengelusnya, dia mendesah, "Sungguh nikmat Tuhan mengizinkanku memiliki senjata ajaib seperti itu. 20 tahun yang lalu, aku memenggal kepala Changing dan istrinya di sini dan meraih prestasi besar. 20 tahun kemudian, aku mendapatkan harta karun seperti itu lagi di sini. Sepertinya Aurous Hill memang tanah suciku." Ketika dia sedang mendesah, tiba-tiba ponselnya menerima panggilan internet dari Tuhan. Ekspresinya terkejut, dan dia segera menghubungkan telepon, dan berkata dengan hormat, "Tuanku." Di ujung telepon yang lain, sebuah suara dingin bertanya dengan tajam, "Jermo, kapan kamu tiba di Aurous Hill?" Jermo buru-buru berkata, "Tuan, bawahan ini tiba pagi ini." Tuhan berkata lagi, "Seharusnya sudah larut malam di tempatmu sekarang. Kamu sudah berada di Aurous Hill selama lebih dari 15 jam, mengapa kamu tidak melakukan apapun pada keluargaan?" "Tuan, di Aurous Hill, aku belum punya waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungannya." Tuhan bertanya, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Keluargaan semua tinggal di Villa Wan Liu di Aurous Hill, kau hanya perlu bergegas ke Villa Wan Liu di tengah malam dan menghitung semua pemenggalan, agar tidak tidur dan bermimpi panjang. Apalagi yang kau ketahui tentang hal sesederhana itu?" Jermo buru-buru berkata, "Tuan, bawahan ini mungkin perlu waktu untuk memahami situasi keluargaan terlebih dahulu. Jika tidak, jika ikan yang lolos dari jaring tidak ada di Villa Wan Liu saat kita mulai, akan sulit untuk menangani masalah ini." Tuan berkata dengan dingin, "Malam ini, Nicholas, istrinya, beserta ketiga putra dan 1 putri mereka ada di Villa Wan Liu. Ini kesempatan terbaikmu untuk menyerang. Di tempatmu sekarang sudah jam 2 pagi. Kalau kau berangkat sekarang, kau masih punya waktu untuk mengantar keluargaan sebelum fajar." Jermo berkata dengan hormat, "Tuanku, mintalah bawahanmu untuk menyelidiki Changing dan keluargaan. Keberadaan putra Changing, bawahanmu belum menemukan petunjuk apapun. Jika aku menyerang keluargaan sekarang, aku khawatir anak itu akan takut muncul lagi." Sang penguasa mendengus dingin, "Kau hanya perlu membunuh Nicholas, istrinya, dan ketiga putra serta 1 putri mereka, maka anak laki-laki bermarga Wade akan muncul dengan sendirinya." Jermo bertanya dengan heran, "Tuanku, saya berani bertanya, mengapa Anda begitu yakin?" Sang raja berkata dengan dingin, "Menurut keputusan Nicholas, urutan pewarisan aset keluargaan telah ditentukan. Jika sesuatu terjadi padanya dan anak-anaknya, aset keluargaan akan dibagi menjadi 2 bagian. Setengahnya akan diwarisi oleh 3 putra dan 1 putri keluargaan, dan setengahnya lagi akan diwarisi oleh putra Changing. Warisan, artinya, setelah mereka meninggal, anak bermarga Wade akan menjadi pewaris dengan aset terbesar keluargaan. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa menolak godaan ini. Dimanapun dia berada, dia pasti akan muncul untuk menerima warisan besar ini. Setelah itu, kau bisa membunuhnya tanpa usaha apapun." Dengan itu, Sang Bhagav melanjutkan,
Waktunya hampir habis, jadi cepatlah dan pergi sekarang. Jantung Jermo berdebar kencang. Dia telah lama tahu bahwa tugas pertamanya datang ke Auroshield kali ini adalah membunuh keluarga An, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di Auroshield, dia akan menemukan dua senjata ajaib satu demi satu. Sekarang, dia masih berharap bahwa dengan mengikuti petunjuk Ervin, dia bisa menemukan lebih banyak senjata ajaib. Jadi dalam kasus ini, dia tidak akan mau mengambil tindakan terhadap keluarga An saat ini juga. Dia jelas tahu bahwa keluarga An adalah keluarga ketiga teratas di dunia, dan begitu mereka bergerak, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh opini publik internasional. Dia juga tahu bahwa begitu keluarga An benar-benar mati di sini, para pejabat pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyelidiki sampai akhir. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu berapa banyak orang yang cakap dan orang asing yang akan dikirim ke Auroshield untuk menyelidiki petunjuk. Pada saat itu, tindakannya di Auroshield akan sangat dibatasi. Bahkan sangat mungkin setelah membunuh seseorang, ia akan dicari oleh departemen terkait di negara ini dan di seluruh dunia. Kalau begitu, bagaimana ia bisa menggali jejak Ervin? Lagi pula, Ervin bukanlah tokoh kunci dalam pertarungan ini, dan bahkan jika ia membunuhnya, ia tidak akan bisa menemukan petunjuk tentang keluarganya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakalinya, bukan dengan kekerasan. Jadi, solusi terbaik adalah menghadapinya. Tuhan bisa memberinya beberapa hari lagi untuk menyelidiki garis keturunan Ervin, lalu pergi menyelesaikan masalah An tanpa gangguan. Tepat ketika ia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan bertanya dengan tajam, "Jermo, karena aku memintamu pergi ke Auroshield, kau terus saja mendesak. Kau masih belum memberiku jawaban yang jelas, mungkinkah kau punya dua pikiran tentang Warriors Den?" Jermo ketakutan dan punggungnya terasa dingin seolah-olah ada banyak sekali tusukan jarum yang menusuk kulitnya, menyebabkan seluruh punggungnya terasa seperti tertusuk jarum. Dia hanya bisa berkata dengan tulus dan takut, "Tuan telah salah paham terhadap bawahan ini, dan bawahan ini setia kepada Warriors Den, jadi bagaimana mungkin aku tega berkhianat? Hanya saja bawahan ini masih punya sesuatu untuk dilaporkan kepadamu di masa depan." Tuhan berkata dengan dingin, "Katakan saja." Jermo merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kembali ke Tuan, bawahan ini mendapat senjata ajaib di Auroshield hari ini." Bab 5543. Jermo mengetahuinya dengan sangat baik. Mengingat fakta bahwa dia telah melanggar perintah dan menunda waktu untuk datang ke Auroshield. Jadi jika kali ini tidak ada alasan yang tepat, dia tidak dapat lagi menentang perintah. Jika dia tidak melawan, itu artinya dia akan segera pergi ke Villa Wan Liu, dan membunuh keluarga An yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Auroshield, sebagai tempat terjadinya insiden, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika memang begitu, bagaimana dia bisa menggali petunjuk tentang Ervin dan gengnya? Oleh karena itu, jika Anda ingin menunda waktu untuk melakukannya, cara terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menjelaskan senjata ajaib tersebut. Lagi pula, senjata ajaib itu bukan saja sangat berharga bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Tuhan. Jermo ingin menahan sepotong kayu penangkal petir yang dapat memanggil guntur dari langit, dan mengeluarkan cincinnya, agar Tuhan dapat memberinya beberapa hari rahmat. Mendengarnya mengucapkan kata senjata ajaib, sang penguasa terdiam selama 2 atau 3 detik, lalu bertanya dengan dingin, "Kau punya senjata ajaib itu?" "Senjata ajaib apa?" Jermo segera menjelaskan, "Kembali kepada Tuan, bawahan ini tidak sengaja bertemu dengan seorang pedagang yang sedang menjual barang antik. Mereka baru saja menggali makam kuno di Auroshield beberapa waktu lalu dan menjual barang antik tersebut. Di antaranya ada cincin giok dari dinasti Qing, ada susunan lengkap di jari itu." Sang dewa langsung bertanya, "Apa efeknya? Sudahkah kau mencoba efek arai itu?" Jermo menjawab, "Susunan itu adalah metode akupunktur pasif." Para bawahan berspekulasi bahwa itu pasti semacam formasi pasif. Tuhan terkejut dan berkata, "Benarkah ini?" Jermo berkata dengan tegas, "Tuanku, beraninya bawahan ini berbohong kepadamu. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggulah bawahan menyelesaikan misi, aku akan membawa senjata ajaib ini kembali untuk melihat." Tuhan berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, "Jermo, tampaknya kamu punya niat egois terhadapku." Jermo buru-buru berkata, "Aku tidak berani." Bawahan ini awalnya berencana untuk memastikan keasliannya dulu, lalu melapor kepada Tuan. Selain itu,
Bawahan ini juga berpikir bahwa jika saya dapat mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa artefak magis lagi dan kembali untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Sang Tuan mencibir dan berkata, "Kalau begitu, kamu punya hati." Setelah itu, sang dewa berkata lagi, "Baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau bisa menemukan lebih banyak artefak ajaib, aku akan memberimu penghargaan besar saat kau kembali. Kalau kau tidak bisa menemukan artefak sihirnya, jangan tunda lagi. Setelah 3 hari, kau harus menghancurkan seluruh keluargaan." Jermo menghela napas lega saat ia menang. Periode jendela 3 hari seharusnya cukup baginya untuk menggali lebih dalam geng Ervin. Kalau dia bisa menemukan senjata sakti yang lebih banyak dan lebih baik, maka dia akan menyingkirkan yang malang dan kembali kepada Tuhan. Kalau dia tidak bisa menemukan senjata sakti yang lain, maka dia hanya bisa membawa kunci giok itu kembali kepada Tuhan. Gunakan saja kunci giok ini untuk menukarkan kesempatan meraup untung besar dengan harta yang sedikit. Dalam 10 menit. Timur jauh Rusia. Pada saat ini, Yeremia bagaikan sebuah lagu, bermeditasi di tempat dia tinggal sementara. Bagi orang-orang seperti dia dan Jermo yang telah menguasai energi spiritual, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidur mereka dengan bermeditasi dan bernapas. Meskipun tidak ada energi spiritual di dunia yang dapat mereka serap dan ubah, setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernapas. Bantu mereka memurnikan aura dalam tubuh mereka agar lebih murni. Pada saat ini, telepon seluler Yeremia tiba-tiba bergetar. Selain kedua bangsawan lainnya, satu-satunya orang yang dapat menelepon telepon ini adalah Tuan. Jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon itu. Perangkat lunak khusus itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Yeremia segera menekan tombol jawab, lalu berkata dengan hormat, "Tuanku." Tuhan di ujung telepon bertanya dengan lembut, "Yeremia, di mana kamu sekarang?" Yeremia mengerutkan kening, dia tahu bahwa dengan ponsel yang diberikan Tuhan padanya, dia tidak hanya bisa menghubunginya 24 jam sehari tetapi juga mengetahui lokasi sebenarnya. Namun, Lord sengaja menyapanya dengan sopan. Sepertinya Lord ingin lebih dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Yeremia dengan hormat berkata, "Kembali kepada Tuhan, bawahan ini masih di timur jauh." Sang dewa bersenandung dan bertanya padanya, "Apakah ada petunjuk bahwa Maria pernah ke timur jauh?" Yeremia buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan, bawahan ini tidak kompeten, dan saya belum menemukan informasi apapun yang terkait dengan Maria." Sang penguasa tersenyum dan berkata, "Maria sangat licik, dan bukan karena kamu tidak kompeten jika kamu tidak dapat menemukannya." Lalu Tuhan berkata dengan serius, "Yeremia, ada sesuatu yang aku ingin engkau lakukan segera." Yeremia tahu bahwa beberapa kata sopan dari Tuhan itulah yang menjadi sorotan utama saat ini. Maka tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Silakan berikan perintah kepada Tuan, dan bawahan akan mengerahkan segenap kemampuan mereka." Sang dewa berkata, "Aku ingin kamu bergegas ke Auros Hill secepat mungkin." Yeremia bertanya dengan heran, "Tuanku, apakah Anda ingin bawahan Anda pergi ke Auros Hill untuk membantu Jermo?" "Tidak," kata sang raja dengan dingin, "aku ingin kau diam-diam mengawasi setiap gerakan Jermo. Aku ragu dia akan peduli dengan Warriors Den." Yeremia terkejut, lalu buru-buru berkata, "Tuanku, Jermo sudah setia selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia berpikiran ganda tentang Warriors Den?" Sang raja tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, "Jermo berkata bahwa dia mendapatkan senjata ajaib di Auros Hill." "Senjata ajaib?" Jermo mengatakan bahwa perampok maka mencurinya secara tidak sengaja dan ditemukan olehnya. Yeremia berseru, "Ada hal yang baik." Lord berkata, "Aku baru saja memeriksa lintasan Jermo, dan dia memang pergi ke jalan antik di Auros Hill 2 kali. Jadi ada kemungkinan besar apa yang dia katakan itu benar." Yeremia bertanya dengan bingung, "Tuan, bawahan ini bingung, karena dia mengatakan yang sebenarnya, mengapa engkau masih berkata dia punya 2 hati?" Sang Tuan mencibir, "Jermo mengatakan yang sebenarnya kepadaku, tetapi dia hanya mengatakan sebagian saja." Setelah itu, sang dewa berkata lagi, "Dia mengatakan bahwa yang dia dapatkan adalah senjata sihir pasif yang tidak dia ketahui efeknya, tetapi aku memeriksa jejak pergerakannya di siang hari." Setelah meninggalkan jalan antik untuk pertama kalinya, ia pergi ke sebuah gunung yang sulit dijangkau di kota, dan tinggal di sana selama puluhan menit sebelum kembali ke jalan antik lagi. "Aku menduga dia pasti telah memperoleh beberapa senjata sihir ofensif." Yeremia bahkan lebih bingung. "Tuan, bawahan berani mengatakan, hanya karena Jermo pergi ke gunung yang tidak dapat diakses,
Mungkin sulit untuk membuktikan bahwa dia memiliki semacam senjata sihir ofensif, kan? Sang penguasa mendengus dingin, lalu berkata dengan muram, tentu saja, itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan jejak pergerakannya. Namun, Biro Meteorologi Auros Hill tiba-tiba mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim hari ini, dan peringatan itu dikeluarkan 20 menit setelah Jermo tiba di gunung. Saya juga baru saja mencari di internet lokal dan platform video pendek Auros Hill. Banyak orang sedang mendiskusikan ledakan guntur di dekat Gunung Fenghuang di Auros Hill sore ini. Menurut keterangan banyak orang, ledakan guntur itu memekakan telinga, dan banyak orang belum pernah mendengar guntur sekeras itu seumur hidup mereka. Kebetulan, Jermo pergi ke lembah yang tidak jauh dari pegunungan ini. Mendengar perkataan Tuhan, Yeremia menjadi sangat tertekan. Benar saja, seperti dugaannya, Sang Tuan selalu memiliki informasi lokasi semua bangsawan. Dan ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Tuhan dapat menganalisis setiap gerakan setiap orang secara lebih rinci berdasarkan waktu dan tempat, dikombinasikan dengan informasi yang dapat dicari di internet lokal. Bab 5544. Ini juga berarti mustahil untuk melepaskan diri dari kendali Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan lihat para bangsawan ini yang mungkin tidak kembali melapor untuk waktu yang lama ketika mereka keluar untuk menjalankan misi, tetapi tubuh mereka masih memiliki racun yang disiapkan oleh Tuhan. Hanya saja, mereka yang menguasai aura memiliki rentang hidup yang cukup panjang, sehingga simpul waktu yang ditinggalkan Lord untuk mereka relatif lebih lebar dibandingkan yang lain. Penawarnya diminum sebulan sekali atau setengah tahun, sedangkan mereka meminumnya setiap 3 tahun. Tapi bagaimana dengan 3 tahun? Jika semua orang seperti layang-layang yang terbang di tangan Tuhan, para bangsawan di antara mereka hanya akan memiliki tali layang-layang yang lebih panjang, dan mereka tetap tidak bisa lepas dari kendali Tuhan. Karena frustrasi, dia pun menganalisa poin-poin utama ini dalam hatinya. Apa yang dikatakan Tuhan? Jermo pergi ke pegunungan dari Antique Street, sungguh aneh, dan lebih tidak dapat dipercaya lagi bahwa ledakan guntur yang tak terduga itu terjadi secara tiba-tiba di tempat yang dituju Jermo. Dengan menggabungkan dan menganalisis poin-poin ini, dia dapat menebak konteks umum masalah tersebut. Kemungkinan besar Jermo mendapat senjata sihir ofensif, dan bahkan senjata sihir ofensif ini dapat memanggil guntur surgawi. Tetapi Jermo tidak memberitahu Tuhan bahwa dia mendapatkan senjata sihir ofensif. Tak heran Tuhan berkata Jermo punya 2 hati. Jermo berpikir dia bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan dengan mengeluarkan senjata sihir pasif. Namun ia tidak menyangka bahwa Sang Tuan dapat menebak bahwa ia tengah berbaring ribuan mil jauhnya melalui berbagai petunjuk. Memikirkan hal ini, Yeremia bertanya kepada Tuhan, Tuanku, bawahan ini tidak sekuat Yermo. Jika dia tahu, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya? Sang Dewa berkata dengan ringan, tidak, nanti aku akan mengajarimu formula untuk menyembunyikan aura dan kultivasimu. Kekuatanmu dan Jermo tidak jauh berbeda. Dengan bantuan formula ini, selama kamu tidak membiarkannya melihatmu, dan tidak menggunakan aura dalam jarak ratusan meternya, dia tidak akan bisa menemukanmu. Lagi pula, aku bisa melihat lokasinya setiap saat, dan aku akan membagikan lokasinya dengan ponselmu secara real-time. Lokasinya pasti tidak akan ketahuan olehnya. Yeremia segera berkata, bawahan ini mengerti. Tuhan berkata lagi, Yeremia, kau punya 2 misi saat kau pergi kali ini. 1 untuk memata-matai Jermo dan mencari tahu apa yang salah dengannya. Berapa banyak senjata ajaib yang dimilikinya? Kedua, bersiaplah untuk membantunya di saat kritis. Yeremia bertanya dengan heran, Tuanku, apakah ada ancaman besar di Auros Hill sehingga Anda merasa bahkan Jermo tidak dapat melakukannya? Sang penguasa mendesah, saat ini belum diketahui, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan banyak diantaranya belum terselesaikan, yang membuatku selalu merasa gelisah. Setelah senjata anti pesawat di Siprus, siapa yang tahu bahaya seperti apa yang akan ditimbulkan Auros Hill? Berbicara tentang hal ini, Tuhan menambahkan, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku memberitahukan hal ini kepadamu untuk berjaga-jaga. Jermo ada di dalam terang dan kamu ada di dalam kegelapan sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Sebaiknya Jermo tidak dalam bahaya. Kalaupun ada, kau bisa membantunya di saat kritis. Meskipun dia punya 2 hati, dia tetap prajurit yang sangat dibutuhkan di Warriors Den. Para Earl dari Warriors Den telah kehilangan rekan yang berjasa, dan yang lainnya tidak boleh membuat kesalahan. Yeremia langsung berseru, jangan khawatir, Tuan, bawahan ini mengerti. Sang Dewa bersenandung dan berkata, selain itu, jika Jermo menghadapi tekanan yang lebih besar dari Tiongkok setelah ia menghancurkan keluargaan, aku akan memintanya untuk mundur dari Auros Hill tepat waktu.
Ketika saatnya tiba, kau akan tinggal di Aurous Hill agar putra Changing dan Margaret muncul. Setelah menutup telepon, Yeremia merasakan keengganan penuh dalam hatinya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 bangsawan, dia selalu tidak suka berkelahi dan membunuh, apalagi diperintahkan oleh Tuhan untuk berbuat jahat. Apa yang paling ia harapkan adalah tinggal di sarang prajurit sepanjang waktu, mengabaikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada pengembangan diri. Sekalipun dia harus keluar untuk melaksanakan tugas Tuhan sesekali, dia lebih cenderung mencari kesempatan yang cocok untuk bekerja di luar negeri. Misalnya, Tuhan meminta dia untuk mencari Maria di timur jauh saat ini, dan dia memang mencarinya. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan, hanya berkeliaran. Namun tanpa diduga, melalui panggilan telepon dari Tuhan, dia hendak berangkat ke Aurous Hill. Terlebih lagi, kali ini dia pergi ke Aurous Hill untuk memantau Jermo, jadi dia pasti tidak akan bisa memancing dalam beberapa hari ke depan. Meskipun dia enggan, dia tidak berani menunda sama sekali, jadi dia bergegas berangkat di tengah malam. Dia membeli mobil dari pemilik hotel dengan harga tinggi dan melakukan perjalanan dari kota kecilnya ke Yakutsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Pada saat yang sama, Ervin berpelukan ke kiri dan ke kanan di klub malam terbesar di Aurous Hill dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Membawa cincin giok lain di jari manisnya yang diinginkan tenar kembali, dan kartu ban yang telah menerima lebih dari $1 juta. Dia di sini untuk minum sepuasnya, minumlah yang enak. Di hadapan Ervin, terhampar anggur-anggur asing yang mahal. Sebotol sampanye biasa saja harganya setidaknya 10.000 hingga 20.000 yuan, bahkan lebih dari 100.000 yuan. Selain itu, beberapa gadis muda dan cantik berkumpul di sekelilingnya saat ini, memujinya dengan segala cara yang mungkin. Biaya penampilan gadis-gadis ini malam ini juga mencapai 5 angka. Dan alasan mengapa Ervin menghabiskan uang seperti air di sini sepenuhnya karena ini adalah perintah Charlie. Charlie secara khusus mengatakan kepadanya di malam hari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun malam ini. Dia hanya perlu membuka diri untuk minum dan bermain, dan bahkan meminta Shangri-La untuk membuka kamar presidensial untuknya. Menurut rencana Charlie, dia tahu bahwa Earl of Warriors dan besok pagi pasti akan pergi ke Antiques Street untuk mencari Ervin. Maka dibiarkannya lah Ervin minum dengan gembira malam ini, menghamburkan uang seperti air, dan tidak tidur sampai esok hari matahari berada pada 3 kutub. Lalu dengan tercium bau alkohol ia pergi ke jalan barang antik untuk mendirikan kios. Ini tidak hanya akan membuat karakter Ervin terlihat lebih nyata tetapi juga memaksa sang Earl untuk beradaptasi dengan ritme Ervin. Yang dipikirkan Charlie adalah berusaha semaksimal mungkin menggunakan barang antik dan alat-alat sulap sebagai umpan untuk memanipulasi mentalitas pihak lain. Tidak peduli apakah dia datang ke Aurous Hill untuk membunuh kakek neneknya atau keluarganya, biarkan dia belajar untuk menunggu dan bersabar. Pagi berikutnya, Ervin berpelukan ke kiri dan ke kanan di atas ranjang besar nan mewah di Presidential Suite Shangri-La, tertidur samar-samar. Jermo tidak sabar untuk meninggalkan hotel saat fajar, dan pergi ke Antiques Street untuk menunggu kemunculan Ervin. Dan Yeremia mengendarai kereta malam selama beberapa jam dan baru saja tiba di Yakutsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah tiba di Yakutsk, ia mengambil penerbangan paling pagi di pagi hari dan terbang ke Harbin di timur Laut Cina. Ketika pesawat Suhao Super 100 mendarat di Bandara Harbin, Yeremia melewati prosedur bea cukai dan transit tanpa henti dan terbang dari Harbin ke Aurous Hill. Tepat saat dia terbang ke Aurous Hill, Jermo sudah berkeliaran di Antiques Street dan hendak mengamuk. Agar dapat menemukan Ervin lebih awal, Jermo datang lebih awal hari ini daripada semua pedagang kaki lima. Namun, setelah berkeliaran di sini selama 3 atau 4 jam, kakinya ramping, dan dia tidak melihat Ervin. Dengan cemas, ia mondar-mandir di jalan antik itu, dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, mengulang siklus ini, tetapi ia tidak pernah berhenti menunggu Ervin yang menghantuinya dalam mimpinya. Namun ia tidak tahu bahwa pergerakannya yang sebenarnya saat berputar-putar di Antiques Street telah lama terekam oleh pengawasan kota di sekitarnya, dan terlihat jelas oleh Charlie yang sedang berada di Shangri-La. Pukul 12.30 siang, pesawat Yeremia mendarat di Bandara Aurous Hill melawan terik matahari. Sepanjang perjalanan, ia terus-menerus berlatih rumus-rumus yang diajarkan Sang Pencipta, agar aura yang ada di tubuhnya dapat disembunyikan semaksimal mungkin. Setelah turun dari pesawat, ia tidak mengalami penundaan. Setelah meninggalkan bandara, ia langsung naik taksi ke Aurous Hill Antiques Street. Meskipun Louis masih mengangkat tanda di sini, berharap menemui keluhan besar lainnya seperti Jermo, tetapi tanpa kunci giok, dia tidak menarik perhatian Yeremia sama sekali. Dan ketika Yeremia sedang menuju ke Antiques Street dengan mobil, Charlie, yang sedang duduk di kantor Ishak, memerintahkan anak buah Ishak di sebelahnya.
Pergi dan bangunkan Ervin, dan beritahu dia bahwa Tuan Wade menyuruhnya mulai bekerja. Bab 5545. Ketika Ervin bergegas ke kantor Ishak dengan rambut seperti sarang burung, ia masih berbau anggur dan parfum, bahkan banyak bekas bibir merah cerah di wajahnya. Begitu melihat Charlie, dia buru-buru bertanya sambil tersenyum meminta maaf. Tuan Wade, apakah Anda mencari saya? Charlie mengangguk dan bertanya padanya. Bagaimana kamu minum tadi malam? Tuan Wade, saya minum banyak minuman tadi malam, sungguh enak. Charlie tersenyum kecil dan berkata, karena kamu minum dengan baik, mari kita mulai bekerja di sore hari. Ervin segera berdiri tegak dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya. Charlie bersenandung dan bertanya, Ervin, aku ingin bertanya, di mana cincin di jari lainnya? Ervin langsung berkata, di lemari besi kamar, aku sendiri yang menaruhnya tadi malam saat aku masih terjaga. Baiklah. Charlie mengangguk dan berkata, kembalilah dan cuci muka sekarang, tapi ingat untuk menyeka wajahmu dan menyikat gigimu. Sudah cukup, jangan mandi. Setelah kamu mandi, bawakan aku cincin itu, lalu pergi ke jalan barang antik untuk membuka kios. Kakek yang membeli barang darimu kemarin sudah menunggumu sepanjang pagi. Hai. Setelah memulihkan tenaganya, Ervin bertanya, Tuan Wade, orang tua itu pergi ke Antiques Street lagi? Mungkinkah dia meminta pengembalian barang-barang itu? Bagaimana mungkin? Charlie tersenyum dan berkata, dia masih ingin membeli lebih banyak barang darimu. Setelah kau menemuinya nanti, kamu akan bilang kalau gengmu belum siap untuk mengambil semua barang itu, tapi kalau dia bisa menunjukkan ketulusan, kamu bisa memperjuangkannya. Ervin buru-buru bertanya, Tuan Wade, seberapa besar ketulusan yang dibutuhkan? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, setidaknya $200.000 harus datang terlebih dahulu. Setelah itu kamu panggil asisten Tuan Chen. Berhenti bicara omong kosong, dan katakan saja satu kalimat, tolong kirimkan beberapa barang, dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Aku akan meminta seseorang untuk membawakanmu cincin lainnya. Sambil berkata demikian, Charlie berkata lagi, untuk penarik jari kedua, kau bisa meminta harga $1 juta. Ervin tertegun, Tuan Wade, beranikah saya bertanya, orang tua itu membeli alat penarik jari seharga $500.000. Sudah 100 kali lipat preminya. Kali ini 1 juta. Apakah dia bisa membelinya? Ya. Charlie tersenyum percaya diri, buka saja mulutmu dan sebutkan harganya. Asal kau sebutkan harganya, dia pasti akan membelinya. Meskipun Ervin sedikit bingung, dia mengangguk dengan sangat sederhana, dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Saat itu sudah lewat pukul 1 siang. Jalan antik di bawah terik matahari tidak terlalu ramai lalu lintasnya. Jermo masih mondar-mandir di jalan, matanya terus mengamati para pedagang. Seorang lelaki yang mendirikan kios tidak tahan lagi dan berkata, hei, orang tua, kamu sudah jalan ke sana kemari sepanjang pagi, dan mataku jadi kabur. Anda tidak dapat menemukan tempat untuk duduk sebentar di hari yang panas seperti ini. Aku akan memberimu sejumlah uang, dan kamu pergi ke Dongto untuk membeli es loli untuk dimakan? Jermo memelototinya, lalu berkata dingin, aku bebas berkeliaran sesukaku. Ada apa denganmu? Hati-hati dengan orang tua itu, kalau kau bicara sembarangan, aku yang akan mengurusmu. Rumput. Penjual kaki lima itu sangat marah sampai hatinya sakit, dan dia mengumpat, dasar bajingan tua sialan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik. Jermo mengepalkan tangannya karena marah saat melihat umpatannya. Pada saat ini, yang ada di pikirannya hanya satu, menggunakan potongan kayu penangkal petir di sakunya yang dapat memanggil guntur langit, dan membunuh anak ini saat itu juga. Namun dia hanya bisa memikirkannya seperti ini. Sebelum melakukan apapun kepada keluargaan, dia tidak berani menimbulkan masalah begitu saja. Jadi, dia hanya bisa berbalik dengan kesal, dan terus melangkah ke sisi lain. Saat ini, dia tidak tahu bahwa di lantai 2 kedai teh di sepanjang jalan antik. Yeremia menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk sambil mengamatinya dari kejauhan. Saat itu juga Ervin masuk dari pintu masuk Antiques Street sambil menguap dan menyeret barang-barang dari kios. Jermo melihatnya sekilas, sangat gembira. Dia bergegas ke arahnya, dan berkata, Ervin, kamu mau kemana? Aku sudah menunggumu di sini sepanjang pagi dan siang. Ervin menguap, dan ketika menguap, dia terus menepuk-nepuk mulutnya dengan telapak tangannya dengan sengaja, membuat nada malas hah. Setelah menguap, Ervin meregangkan badannya lagi di tempat, lalu berkata perlahan, Pak Tua, saya ini pedagang, bukan pekerja,
jadi saya bisa datang kapan saja saya mau. Siapa yang bisa mengatur saya? Melihat ekspresi Ervin yang ingin dipukuli, Jermo berharap dia bisa menamparnya dan membawanya ke seberang Antique Street. Namun, ketika dia mengira bahwa teman ini adalah bintang keberuntungannya, dia langsung menahannya, dan berkata sambil terkekeh. Ervin, kamu bawa alkohol, apa kamu minum lebih sedikit tadi malam? Ervin berkata sambil tersenyum, berkat kamu, aku menghasilkan banyak uang kemarin, dan aku keluar sepanjang malam, TSK, minum anggur besar, tidur di kuda besar, tinggal di suite presiden, bahagia seperti peri. Melihatnya di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hatinya. Benar saja, dia pedagang barang antik yang tidak berguna. Bukan kamu yang kehilangan uang sekecil itu. Sudah kuduga orang sepertimu tidak akan pernah menjadi orang hebat. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia tetap langsung mengacungkan jempol pada Ervin, dan memuji dengan tidak tulus, aku benar-benar iri padamu, kamu menjalani kehidupan yang berkelas. Ervin berkata, aduh, orang tua, lihat apa yang kau katakan, kau lebih kaya dariku. Aku sudah menjalani hidup seperti ini. Nah, kau punya hidup yang lebih baik. Bagaimana kalau aku siapkan satu set untukmu malam ini? Katakan saja negara mana yang kamu suka, Jepang dan Korea, atau Eropa dan Amerika? Sejujurnya, gadis muda dari Rusia ini, dia cantik dan jujur, benar-benar sempurna. Jermo segera melambaikan tangannya, kalau kau tak bisa menahannya, ayo kita bicarakan hal serius, jangan sampai kau mengganggu hatiku. Ervin tertegun sejenak, lalu bertanya kepadanya, pekerjaan serius apa? Jermo berkata, saya di sini hari ini. Saya datang menemui Anda hanya untuk bertanya, bisakah Anda membawakan saya beberapa barang bagus dari rumah lama Anda? Ervin menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan wajah serius, Pak Tua, ini tentangmu. Aku membuat panggilan telepon khusus tadi malam untuk melapor pada keluargaku. Jermo buru-buru bertanya, lalu apa kata keluargamu? Ervin berkata, keluarga saya bisa berhati-hati. Barang-barang itu hanya dikirim sekali. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa orang tua itu dapat diandalkan dan murah hati. Belum lagi beli barang, biaya perkenalannya saja sudah ratusan ribu dolar. Pelangganmu sangat besar, sulit untuk ditemui, jadi aku membujuknya untuk memberimu beberapa barang lagi. Jermo bertanya, apakah dia setuju? Ervin bercerita tentangnya, dan berkata sambil tersenyum, saya bilang kamu murah hati. Percaya atau tidak, dia bersikeras meminta saya membayar biaya perkenalan sebesar 200.000 hingga 300.000 yuan. Dan juga memintaku memberinya setengahnya untuk setiap orang. Apa menurutmu orang ini keterlaluan? Jermo tidak dapat mendengar kata-kata Ervin. Memikirkannya, dia dengan cepat berkata, Ervin, biaya rujukan sangat mudah untuk dibicarakan. Asalkan kamu bisa membiarkan dia mengirimkannya kepadaku, aku akan memberimu biaya referensi sebesar 200.000. Ervin langsung berkata, orang tua, yang saya bicarakan adalah dolar as. Jermo tahu bahwa dia dibantai, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini, dan segera berkata dengan tegas. Saya berbicara tentang dolar as.